Oke. Hmm, 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 hmm. Mana? Oh, biar sekarang ya. Oke, di sini kakak mulai aja langsung. Jadi hari ini kita mau sekalian kakak juga mau nagih-nagihin yang belum ngumpulin bab 5, bab 3. Nah, kita udah mau masuk ke bab 2 ini. Karena bab 4 itu udah hasil. Ini bab 4 ya nunggu hasilnya jadi dulu baru bisa nyusun bab 4. Ini untuk bab 2 ini sebenarnya ya semuanya udah kakak tulis semua di sini. Tapi biar jelas apa aja, biar mulai dari yang PO. PO kan itu kan diwajibin itu kan ada 8 kutipan dosen raharja. Tapi kemarin katanya Fadli udah nanya ke Bu Dewi, itu katanya boleh kalau misalnya itu mahasiswa raharja. Mungkin yang penting jurnal raharja kali ya. Tapi sih kayaknya selama ini, tapi nggak tahu Bu Dewi kenapa bisa bilang begitu nggak tahu. eh Kalau yang selama ini karena kemarin itu kan selama ini yang ngecekin PO itu ada orangnya kakak kenal. Tapi karena yang ngecekin PO ini nggak tahu sih sekarang siapa yang ngecekin PO. eh yang ngecekin PO yang kemarin itu udah resign. Jadi ya mungkin Budaya bisa bilang begitu mungkin biar mempermudah aja kali nggak ngerti. Jadi untuk itu tetap nanti tetap kakak bacain mau itu dosen raja karena kan kalau misalnya mahasiswa raja kan kakak nggak tahu. Jadi kalau mau misalnya mahasiswa raja yang jelas itu jurnalnya jurnal raharja. Kalau misalnya kamu bilang itu mahasiswa raharja, tapi kakak nggak kenal, karena kan mahasiswa raharja kan yang udah lulus aja udah ribuan. Jadi kakak nggak bisa mastiin itu apakah mahasiswa raharja atau bukan. Jadi ya paling gampang itu 8 kutipan itu dari dosen raharja atau jurnal raharja. Kalau tadi Bu Dewi bilangnya mahasiswa raharja boleh. Kalau mahasiswa raharja boleh, kakak nggak kenal ribuan orang itu siapa aja. Jadi untuk mempersempit kakak tahu itu orangnya benar, jadi biar kita nyusunnya tuh enak, udah sesuai PO. Karena kan untuk bab 2 ini juga masuk di PO sidang, itu ada di kutipan jurnal. Di kutipan jurnal itu nanti isinya itu ini udah aku jelasin di sini. Itu bab 2 sama daftar pustakanya nanti dijadiin satu link di Google Doc atau di-upload di Drive. Itu ya nanti isinya itu bab 2 kalian sama daftar pustaka itu isinya ada 8 kutipan dari dosen raja. Cuman ya tadi ke si Padli, Ibu Dewi bilang mahasiswa raja bisa. Nah kakak nggak bisa ngecekin itu apakah mahasiswa raja benar atau bukan. Ya kalau mau mungkin biar enak, yaitu jurnal raharja atau dosen raharja. Terus untuk bab 2 kalau yang kemarin KKP-nya sama kakak, itu sama. Caranya itu setiap kutipan itu ada sitasinya. Sitasi itu adalah ini. Ini dalam eh, kurung siku itu namanya sitasi. Jadi kasih sitasi yang sama. Misalnya di bab satu kalian, kan namanya dospem kalian kan beda-beda. Ada yang mau di bab satunya itu ada kutipannya. Kalau apalagi yang sama Pak Henry. Pak Henry tuh maunya di bab satunya juga ada. Ini kalian dapetin masalahnya tuh dari mana, itu Pak Henry maunya ada referensinya. Ada kalian tahu dari mana nih teori ini dari mana. Jadi ya kalau misalnya di bab satu kalian ada teorinya, itu jangan pas kalian mau mulai di bab 2 malah di teori di bab satunya dihapus. Karena kan bab satu kalian udah di ACC sama dospem satu dospem 2. Jangan kalian tiba-tiba rubah di bab 2-nya baru mulai lagi di sitasi satu. Jangan dihapus yang di bab satunya kecuali dospem satunya ngizinin. Karena kan apalagi Pak Henry itu dia maunya ada kutipannya. Jadi ya makanya setiap mahasiswa cara kakak periksa laporan kalian tuh ya pasti beda-beda karena kakak nyesuaiin sama dospem satunya karena kan kakak dospem duanya.
Tapi rata-rata kebanyakan Dusbem satunya banyak yang nggak ngecek, jadi ya lebih mudah lagi kalau ngeceknya. Jadi ya sesuai apa yang kalian bikin, apa yang kalian tulis di laporan kalian, udah pasti kakak pasti terima apa adanya. Tapi kalau misalnya salah baru kakak cek, maksudnya baru kakak suruh revisi. Ya kayak kemarin kan kakak nggak minta rumusan masalahnya begini begini begini. Yang penting kalian tahu permasalahannya apa, kalian bisa bikin rumusan masalah. Nanti di bab 5 ini yang kakak eh, pastiin harus sama dengan bab satunya. Jadi di bab 5 nanti yang kakak periksa detail itu bab 5 kalian sama bab 4. Karena kan dari bab satu yang kalian bikin itu udah kalian tahu permasalahannya apa, yang kalian buat itu apa. Kalau nggak sinkron, nggak ini pasti kakak suruh revisi sampai sinkron. Jadi ya makanya kalau bimbingan sama kakak cepet itu asal udah rapi, bener. Kalau salah pasti kakak suruh revisi terus. Kalau nggak rapi kakak suruh rapiin terus sampai benar. Pasti ya udah pasti tiketnya pasti banyak. Karena untuk kerapian itu udah harga mati banget. Karena kakak nggak suka lihat yang berantakan-berantakan tuh nggak suka. Apalagi itu ada namanya pembimbingnya harus nama kakak. Bahkan yang pengujinya kakak pun mahasiswanya kakak suruh ini apa namanya rapiin. Karena itu udah nggak suka aja ngeliat yang rapi. Jadi untuk bab 2 itu kutipannya kita nggak usah banyak-banyak. Makanya kemarin kakak kenapa nyuruh kalian bikin bab 3 dulu biar gampang. Kakak tahu apa aja yang masuk di proyek kalian. Biar tahu di listasi kalian itu apa aja yang akan ditampilkan di hasil. Jadi biar kita nggak pusing nyari semua teori banyak-banyak yang nggak perlu, yang nggak penting. Eh, yang udah pasti penting itu yang ada di judul kalian. Judul kalian, misalnya judulnya, mana judulnya? Judul nih, misalnya video promosi ya, berarti kalian harus nyari video promosi. Atau misalnya intern recognition, berarti kalian harus nyari recognition itu apa, chatbot itu apa, terus e-commerce itu apa, website itu apa, yaitu nanti kalian cari untuk yang sesuai yang ada di apa namanya judul kalian. Itu masuknya nanti di teori khusus. Kalau misalnya kayak perancangan, sistem informasi atau informasi itu hanya di teori umum. Aku sih maunya untuk teori umum itu dikit aja, nggak usah banyak-banyak karena nggak terlalu penting banget. Karena yang kita mau perdalamkan itu teori khususnya. Kayak misalnya bikin video, video itu misalnya engagement apa, misalnya eh terus misalnya um, kayak misalnya kemarin mana ya? Ya, catatan tunjukin catatan. Catatan penguji. Ini yang biasa kakak suruh tanyain atau yang kurang-kurang saya kakak tambahin. Itu selalu kakak catat biar eh kayak pengarahan begini tuh kalian tahu apa aja yang biasanya kakak tanyain, yang biasanya juga pertanyaan-pertanyaan ini tuh kakak contek juga dari beberapa penguji sebelah kakak biasanya. Terus kakak jadiin pertanyaan juga buat nanti next si yang di ini kakak uji. Ini biasanya itu kalau misalnya kalian bikin animasi ya pasti kakak minta cariin tentang Gestalt teori gitu kan, karena kan dari situ ada prinsip buat dari proximity kesatuan, dari prinsip keseimbangan itu teori Nirmana. Kalau dari kelas kakak pernah di Nirmana itu, nih kalau yang zaman itu ini nih. Nih, mulai dari teori AIDA model, terus engagement rate, terus digital marketing, terus sosial media. Nanti kalian cari itu untuk teori-teorinya. Itu masuknya semua di teori khusus. Kalau yang TI atau SE, biasanya sih dari khususnya yang udah pasti penting, yang ada banget di uh, judul kalian, ya kalian harus cari tahu metode agile apa. Terus misalnya kemarin ada bahas
Naive Bayes tuh punya si ini nih, punyanya si Ferry. Naive Bayes itu apa? Random forest itu apa? Terus ya kalian nyari juga untuk ini pengolahan data. Ini kakak harus baca dulu ininya nih, apa namanya, elusitasinya biar kita bisa nentuin teori apa aja yang muncul di bab 2. Makanya kenapa bab 5 yang belum ngumpulin bab 5 segera kumpulin bab 5-nya, sama yang belum ngumpulin bab 3 itu kumpulin biar sinkron bab 2-nya, tahu apa aja yang teori yang kalian masukin di hasil. Kalau nggak kalian bisa membayangkan sendiri sih kan, karena kalian yang menentukan mau bikin proyeknya apa. Jadi kalian cari, cari tahu apa aja yang berhubungan dengan hasil dan proyek kalian. Cukup cari teori-teori yang itu aja. Jangan teori umumnya kebanyakan, nggak penting kalian masukin semua, atau mungkin kalian bisa masukin subline text ini kayak punyanya sih. Ini kan untuk contoh-contoh, ini kalian bisa ngecek di sini nih, di riwayat bimbingan. Ada di sini, ada di profile. Itu ya kalian bisa lihat dari judulnya aja, dari judulnya. Kalau misalnya punyanya si Firman kemarin itu ada dia masukin MySQL apa, dia masukin dari daftar pustakannya aja, daftar pustaka, daftar isinya aja, nggak usah lihat dari ini. Tapi kalau mau ngambil mengutip yang sama, karena kan ini kan udah kakak cek, ya boleh aja. Tinggal kalian samain, kalian bab 2-nya nggak usah nyari lama-lama dan ribet-ribet. Udah ada, tinggal nyamain, udah kelar. Ya kalian tinggal nyari, misalnya kalau emang ada bahas tentang PISIS atau UML, database, ya itu kalian masukin nanti di teori khusus. Biar nanti juga ada PHP, kalau misalnya kalian bikin website framework, Laravel, SAM, MySQL itu berhubungan dengan database. Terus kalian misalnya testingnya pakai apa, cari juga black box testing. Nah, ini yang perlu diiniin itu literatur review. Literatur review itu cari yang berhubungan dengan penelitian kalian. Misalnya tentang website. Cari tentang website misalnya eh kalau kalian literatur. Ini cari juga teorinya literatur review, atau ini nggak perlu pakai ini. Tapi untuk eh pengertiannya atau teorinya nanti kalian taruh di atas ini nih, sebelum ini. Sebelum poin-poin, biasain sebelum kalian nyebutin poin-poin itu ada intronya dulu. Karena untuk sebuah buku yang bagus itu ada intronya dulu baru poin-poin. Kalian cari tentang website yang berhubungan dengan ini kalian, apa namanya, skripsi kalian atau project kalian ya. Kalau misalnya projectin tentang web, ya kalian tinggal cari apa penelitian sebelumnya, itu jurnal ya, jurnal-jurnal tentang website juga. Tapi itu ada ketentuannya biasanya. Kalau untuk apa namanya, penguji itu maunya 5 tahun terakhir. Jadi karena ini 2026 berarti terakhirnya itu 2021. Jadi cari teori, semua teori itu maksimal referensinya. Nah, ini udah kakak tulis di sini nih. Sidangnya kan 2026 berarti referensinya 2021. Jadi eh kalian cari teori-teori, mau itu teori umum, teori khusus, literatur review itu 5 tahun terakhir dari mulai 2021. Kemudian itu untuk cara penulisan, ya sebenarnya harusnya udah tahu semuanya. Jadi untuk ini di apa namanya di bab 2 kalian itu nggak perlu masukin nama jurnalnya. Nama jurnalnya apa, diterbitin di jurnal apa, di apa, itu nggak perlu disebutin. Kalian cukup kasih tahu itu penulisnya siapa, penulis penulis nama belakangnya siapa. Misalnya Muhammad Ridwan, berarti ya nama Ridwan dan kawan-kawan misalnya kalau dia banyak. Tapi kalau misalnya
penulisnya dua, ini udah kakak tulis di sini. Jadi ini menurut Lestari dan nama lengkap penulis kedua. Ini udah kakak tulis di sini semua. Ini kalau dia penulisnya sendirian. Ini kalau jika dua penulis. Kalau tiga penulis itu dan kawan-kawan. Tapi kalau dapatnya teorinya dari internasional itu kalian pakainya et al. Masukin tahun dia terbit sama kalian ngutip di halaman berapa. Terus untuk apa namanya? Teorinya itu kan tadi kita balik lagi ke sitasi. Kalau misalnya di bab satu kalian ada kutipan, berarti ya bab 2-nya itu lanjutin sitasi ke berapa. Nanti kakak sinkronin apakah benar misalnya sitasi nomor satu itu benar Lestari atau bukan misalnya. Penulis kedua itu jadi pokoknya ini kakak copy. Jadi nomor 47 ini udah harus pasti Ridwan dan 48 ini Rizaldi. Jadi ya pokoknya kalian harus ini kan karena kita bikinnya di apa namanya? Di Chrome atau kalian misalnya pakai nggak tahu ya kalau di lain atau gimana. Kalau di Chrome sekarang udah ada ini Spirit, Spirit. Dan ini apa namanya lupa lagi. Nih, kalian harus jadi kalian buka bab 2-nya sama daftar pustakanya kanan kiri atau misalnya di satu link. Ini kan kalian bikin pakai tab misalnya, pakai tab begini. Ya kalian tinggal buka aja halaman yang sama begini. Buka eh bisa dari klik kanan, bisa dari klik kanan, split atau bisa dari sini. Ntar dia milih mau ditampilin dari mana. Ini kan dia bisa kalian ini di halaman ini awal misalnya. Ya nanti yang terakhirnya kalian bisa ngedit di sini. Kan halaman ini yang sebelah sini tampilnya tetap sama. Ya, padahal yang kalian ketikkan di bawahnya itu ya itu paling mudahnya. Kenapa kakak apa sih namanya skripsi laporannya tuh maunya di Google Doc. Selain biar kakak nggak perlu download file kalian menemuin apa namanya folder download kakak ini udah banyak juga nih folder downloadan. Itu biar gampang aja kita udah bisa lihat mana yang typo, mana yang bisa kalian apa namanya bikin kanan kiri begini tanpa harus di file yang berbeda. Kan kalau di Word kan harus filenya berbeda. Di Word itu daftar pustakanya beda, bab 2-nya beda. Kalau mau dibuka kanan kiri. Kalau di Chrome itu kalian nggak perlu punya dua file atau dua link. Kalian lanjutin aja di bab 2-nya di bawahnya. Jadi kan nanti pas ngirim atau jadiin di PO, kirim link ke PO ya udah bab 2 yang kalian kirim ke kakak, kalian submit juga ke di PO kalau udah ACC. Lalu nanti kalau misalnya udah ACC pasti kakak udah suruh langsung upload PO. Sidang. Biar nggak lupa. Jadi ya di sini nih. Citasi 47 pasti Ridwan. Citasi 48 Rizaldi dan seterusnya. Sunaria 49. Terus Adriana 50. 51-nya pribadi. Pokoknya pasti kakak kalian kirim begini sampai cocok atau sinkron. Jadi pastiin pas kalian ngerjain, ini udah kakak kasih tahu caranya, biar kalian nggak bingung, nggak capek kak bolak-balik. Ini kakak udah kasih tahu caranya. Apa ada pengarahan, biar mempermudah kalian juga. Terus selama ini kadang ada yang apa sih namanya lupa ini apa namanya nih italik. Caranya biar cepet kalian italik atau memiringkan kata asing, ini kalian apa sih namanya? Italik dulu yang ini yang kata yang mau di yang udah pasti dia asing. Tinggal kalian klik ini
ini klik 2 kali biar itu dikunci. Kalau sekali itu dia nggak akan kunci. Kalau kalian klik begini, dia tuh langsung miring langsung. Jadi kalian nggak capek. Kontrol I mulu. Kalian tinggal terapkan format aja. Jadi biar format sama dari kata yang sebelumnya yang kalian kunci itu diikutin nih. Kalau misalnya kalian ini nih yang kalian formatin. Ini nih kalau kalian klik ya langsung jadi biru juga. Ya nyesuaiin apa yang kalian kunci, format apa yang tadi yang sebelumnya dikunci. Jadi kalian bisa gunain pakai roller chat ini. Oh lupa nama ikonnya apa itu. Itu untuk yang italic. Jadi kalian nggak apa-apa kerjain dulu bab 2-nya, baru nanti pas ngitalikin pakai format ini tadi, pakai icon roller chat. Ini untuk di bab yang kenapa tadi kakak bilang coba atau punya si Padli udah dibenerin belum? Kemarin dia masukin nama jurnalnya. Nah, ya, Padli. Ini nih. Bisa juga kalau kalian mau ngerjain skripsi ini kayak Peri bisa begini. Di setiap bab beda beda tab. Kemarin kan udah kakak jelasin waktu pas sebelum eh, pas ini pengarahan awal. Bikinnya per tab begini. Kalau emang mau rapi. Soalnya kalau emang takut berantakan baru nanti jadiin satu kan tinggal di copy. Bab duanya belum. Nah, ini kan punya Padli ini udah banyak nih citasinya. Nanti ya bab duanya ngelanjutin. Bukan ngulang dari awal. Ini nanti dipindahin ke ini ya. Di apa? Iya, kemarin masih ada. Apa namanya? Pokoknya bab duanya. Oh, kakak bisa lihat dari sini. History. Hmm. Ada taruh nih. Taruh. Ini kenapa kakak pakai Google Doc ini nih biar kakak tahu. Kalian aktif ngerjainnya tuh kapan? Kan kelihatan nih rajinnya kapan mulai ininya. Dari 23 April ini dia. Nggak lanjutin lagi. Beda link. Nah, taruh nih ya. Ada link kayaknya nih. Pasal yang dipilih. Ini benar cek. Pokoknya itu nggak perlu ada nama jurnalnya di situnya. Di skripsi kalian. Di bab 2-nya nggak perlu ada itunya. Ntar ya ngecek dulu. Lupa, 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 lupa. Kalau kalian mau ngeceknya itu ada deh bab 2-nya. Beda beda link kayaknya kak. Ada link ya? Iya kak. Nih Abi baru ngirimin nih bab berapa nih Bi? Bab 3 ya Bi? Atau ilustrasinya doang nih Bi? Ya ilustrasinya doang nih. Ini Ragil baru ini. Wadli. Let's see.
Oh, dia nggak ketemu sih. Ayo proposal. Eh, eh. Nggak sejauh itu deh. Udah banyak ya. Hmm, hmm, hmm. Oh iya, ini proposal sih. Kemarin bukan proposal. Coba. Ah, ini nih. Tadi mau dikirim ulang Kak. Iya, udah. Berarti kemarin komen-komen kayak gitu. Nah, ini nih. Ini jadi contoh karena belum dirapiin. Ini nggak perlu dibegini-gini, ini nggak perlu nih. Nah, kalian ngapain capek-capekin diri sendiri sih? Masih banyak-banyak begini, ngelamain waktu kalian ngerjain. Ini cukup ini aja, apa namanya, nama belakangnya. Kalau misalnya dia bertiga pakai dan kawan-kawan, kalau dia misalnya berdua langsung misalnya Rayu sama siapa? Misalnya sama Padli ya, berarti ya udah langsung masukin Padli, nah, Padli atau nama siapa? Ya kalau misalnya eh, banyak lebih dari tiga atau lebih dari dua itu menggunakan dan kawan-kawan. Tapi kalau misalnya dia internasional, jurnalnya itu et al. Terus ini nih contoh yang dua nama. Oke, jadi yang kayak begini nih nanti dihapus. Kita tandain merah biar bisa. Terus bisa aja langsung ke Nah, hapus juga bisa aja. mau nanya Mhm, mhm. tahunnya dipakai juga nggak Kak? Tahun yang mana? Iya Iya dimasukin tahun. tetap ini. Benar kok ini udah benar. Ini bagus juga nih bisa langsung di kalau klik langsung di jurnalnya langsung bisa. Atau kalau mau kalian eh konekin langsung ke daftar pustaka, caranya juga bisa. Caranya nih, copy, pakai split lagi. Atau dari sini bisa. Caranya itu kalian ini palu ini udah jadi aja. Nih bentar lagi mau habis. Intinya udah pasti ya sama. Oh, oh. Kalau kalian mau misalnya konekin ke bab dua kalian, misalnya ini langsung mau kayak gini lebih bagus. Jadi kalian punya bukti langsung itu eh, referensinya atau jurnal yang kalian jadiin referensi buat bab dua kalian itu ada buktinya. Karena kan ya kemarin udah kalian jelasin ada penguji yang sampai ngecek sampai begitunya. Ini beneran ada nggak itunya apa namanya buktinya? Coba tunjukin mana ininya katanya. Kamu nyarinya di mana? Linknya mana? Daripada kalian nih, ini nggak perlu nih, nggak perlu ada begitu. Ini yang tadi udah aku jelasin. Kalau misalnya miring dibikinin, kalian klik dua kali, ntar tinggal cari tuh chatbot.
Oke, langsung. Jadi ya kalau kalian rasa itu italik, ya kalian italikin. Tadi kakak udah kasih tahu caranya. Terus kalau yang buat ini, caranya begini. Buat yang dari ini dikonekin ke sini. Untuk linknya, kalau emang kalian kalau bisa ini setiap dapus, kalau nggak dibeginiin, kalau maksudnya nggak di kayak begini, itu taruh linknya itu di daftar pustaka. Ini kayak begini nih, yang ada beberapa ini udah benar. Kalau misalnya kalian nggak begini, kakak pasti akan nanyain mana sumbernya juga. Ingat kalau kakak pasti bimbingan itu bukan cuman apa kata kakak. Kakak udah, maksudnya udah skenario, skenario yang akan kalian temuin di penguji di eh, nanti pas kalian di sidang kompresi itu kayak gimana tuh kakak udah, maksudnya wanti-wanti kita udah punya ininya, punya pelurunya gitu buat nahan gitu. Ya udah pasti ini yang selalu, karena kan namanya setiap orang punya kepalanya kan beda-beda, ya pasti punya pemikiran beda-beda. Jadi kalau misalnya ini udah terlanjur, kak aku semuanya linknya udah ada di daftar pustaka semua. eh Kakak kan bisa cek begini juga. Tapi ada juga cara kalau misalnya kalian mau dijadiin ini nih, namanya bookmark. Nah, itu nanti misalnya semuanya di bookmarkin dulu nih. Saya kakak contohin. Contohin aja di sini nih, sini. Contoh doang kan ya. Jangan ditiru. Kalau maksudnya kalau salah jangan ditiru. Ini contoh doang. Ini kan ini udah benar nih, udah 11 maksudnya. Itu kalau kalian klik kanan, sisipkan link, itu dia muncul di sini nih paling atas. Kalau kalian klik, itu langsung nanti, nah pindah langsung ke daftar pustaka kalian. Itu. Kalau kok aku udah terlanjur semua linknya ditaruh di daftar pustaka semua. Bisa, ya udah begitu. Nah, soalnya kalau ada juga kalau kalian ketemu sama Pak Henry sama Pak Yono, itu dia coba linknya diklik. Itu yang kalian harus bisa hindarin. Kalau kalian nggak ada linknya gimana? Kalian buktiin kalau itu benar ada referensinya. Jadi ini kalau mau itu bisa klik kanan. Ya kalau kalian ini kan anak-anak software engineering semua, anak-anak IT, anak ngerti lah gitu. Bisa juga pakai Ctrl K. Ctrl K juga sama. Nanti muncul buat ngelingin. Oke. Okay. Kita bakal kasih tahu cara bikin buat bookmark. Terus apa lagi nih? Makanya kalau ini untuk ininya, carinya di Spooler, cari sesuai cari yang mau kalian cari, engagement misalnya. Salah misalnya. Dia itu ada eh tergantung OJS-nya atau tergantung website jurnalnya. Oh, di iklan jurnalnya. Biasanya ada ininya. Langsung cari aja button site this. Biasanya itu buat kalian copy taruh di daftar pustaka. Tapi kadang beda-beda buat ininya. Apa namanya tuh caranya. Jadi kalau ini biar nanti rentang teori yang kalian cari itu sesuai 5 tahun terakhir, kalian bisa nih diklik dulu ininya di sebelah kiri. Terus sejak 2002 atau misalnya rentang kalian masukin rentang tahun berapa sampai 2027 mungkin udah ada ya. Eh, buat edisi 2027 kan nggak ada yang tahu. Nah ini kalian udah pasti nih kalau udah kalian klik ini itu udah pasti teori-teori yang terbaru. Jadi kalau kalian misalnya klik ini kan langsung ke apa namanya nih ke si ada yang langsung ke PDF-nya. Kalau misalnya langsung ke PDF-nya, kalian bisa pakai cara ini nih. Maka ada website buat bikin bikin apa namanya
eh, daftar pustaka ini, daftar pustaka langsung. Mana nih? Namanya, eh, ini. Ini namanya ini. Ini biar sama, itu daftar pustakanya bisa pakai. Kalau misalnya udah terlanjur, maksudnya kak aku ini nggak ada side disknya gimana? Ya kalian misalnya copy aja langsung ke sini. Eh, Itu kalian search. Ace. Nah itu biasanya langsung muncul. Tapi perhatiin, ini benar nggak penulisnya nih Putri Alia Safira. Nah ini sama nih Putri Alia Safira. Kalian klik. Baru nanti kalian copy to clipboard. Udah gampang. Gitu. Kalau misalnya kalian nemuin eh, yang nggak ada set disknya atau biar cepet itu langsung kutip dari sini. Kalian pilih yang ini. Karena kalau yang ini untuk format IEEE, tapi kalau misalnya eh, kan ada yang suka ngaco ininya nih kutipan ininya. Terus kalian juga nggak bisa dapetin linknya kan? Kalian harus buka dulu ininya baru bisa dapetin linknya. Tapi kalau dari sini kalian bisa langsung ini apa namanya? Langsung dapetin link jurnalnya nih. Kita contohin ulang tadi. Ini kan ini search ini. Ini kan kalian copy nih. Ini contoh dulu kemana nih? Ini cara ngutip sebenarnya udah kakak masukin di sini. Cuman yang MyBib ini baru kakak kasih tahu di pembuatan jurnal aja. Eh, ini misalnya, ini kan udah dapet tuh linknya. Ini kan udah pasti dia langsung ngarahin ke jurnalnya. Jadi kalian nggak perlu nyari-nyari link jurnalnya lagi. Jadi kalian udah dapet dari si ini namanya ini. Kalau masukin ke sini. Hmm, cara buat seragam. Sama ke sini. Terus caranya apa copy. Copy. Nah, oke. Sesuai. Itu dari tadi. Oh, gitu ya. Ada yang cuy. Oke, ada yang mau ditanyain? Waktunya udah... Mana nih waktu zoomnya? 1 menit lagi. Mau lanjut apa nanti tanyain sekarang? Mau nanya di Kamu grup? nanya, Boleh. eh dengar-dengar ada kalau di skripsi itu ada minimal jurnal internasional ya Kak. Ah. Ini kan tadi udah... Ini nih. Mana nih? Oke, apa? Apa berdua aja nggak apa-apa. Ini kan di record juga. Jadi untuk kalau misalnya internasional, biasanya sih kakak nyarinya tetap dari Google Scholar juga sih, Dwi. Jadi biar tadi kan kakak nyarinya pakai adalah biar dia munculnya itu internasional, itu kakak biasanya tinggal dihapus aja adalahnya karena kan itu biar adalah tadi itu atau merupakan itu ya buat manggil jurnal atau teori-teori Indonesia aja. Biasanya kalau untuk yang internasional kakak hapus buatnya tinggal teorinya dicari teori yang
Misalnya website atau chatbot, ya coba ya chatbot ya ada nggak? Nih chatbot artificial intelligence. Pastikan dia nanti muncul nih. Ini tinggal dicari yang kira-kira itu. Nih kalau UPI ini kan pasti kan Indonesia nih. Ini nih JMR. Ya let's see aja, kita lihat aja maksudnya. Nah ini internasional, kita lihat tinggal dicari kalau di bawah itu biasanya ada di footernya. Ini apa dia? Oh, ini sih, ini juga kok sebenarnya apa namanya nih? Internasional juga. Tinggal cari chatbot aja. Di kalau ini kan kita nggak tahu apakah dia menggunakan is. Memang kalau untuk internasional udah pasti harus di ini, nah kan artificial chatbot nih langsung dia ngasih tahu nih human interaction itu berarti kan udah dapet nih ininya apa namanya teorinya, tinggal kalian copy aja ke bab 2 kalian. Misalnya ini nggak ada side listnya, jadi kalian baca di mana tuh? Hmm? Tadi ya kalau nggak ada, ya nggak ada tinggal begini aja kayak cara tadi. Start again, ini udah pastiin API triple E. Oh salah, pilihnya pastiin jurnal ya. Ini terus samain apakah tadi itu ya benar Abhishek Agarwal udah dapat ini link. Kalau kakak biasanya ya gitu sih, tinggal kalian misalnya itu bahasanya bahasa Indonesia, ya kalian pikirin dulu in Englishnya apa, terus tetap karena Google Scholar ini dia baca seluruh ini kok jurnal-jurnal dari manapun. Jadi ya dia nggak menutup kemungkinan jurnal internasional. Kalaupun dia berbayar, kan ada yang nggak bisa di view. Itu kan kalau untuk Scholar itu rata-rata walaupun dia berbayar, dia biasanya menampilkan ininya, abstraknya. Ya udah kalau misalnya di abstraknya udah dapetin apa yang kalian mau, ya udah cukup dari abstraknya aja gitu. Kalian nggak usah pusing-pusing karena kan yang kalau kakak sih ini kan dapat lagi nih chatbot. Yang penting kalau kakak itu ini ada ininya, teorinya itu sesuai sama proyek kalian. Jangan ada teorinya tapi kalian ngalur ngidul biar banyak daftar pustakanya. Itu mah kalian nyiapin nyiapin diri sendiri. Kalau nggak suka meribetin orang itu nggak suka. Ini jadi tinggal kalian ya tadi kalau misalnya ini kan tadi kan langsung masuk ke PDF-nya tadi. Kalian nggak punya buat side list-nya ya udah caranya coba tunjukin copy judulnya, kalian ke link ini atau taruh ini pilih tab yang jurnal, terus ini search dapat lagi pastiin terusnya sama tapi ini Farhan Aslam, cari yang Farhan Aslam karena kan ini bacain lagi nih the impact biasanya kalau emang dia ada paling atas sih seharusnya. Ini beda nih berarti. Jadi pastiin lagi kalau kalian pakai MyBib buat bikin daftar pustaka, pastiin judul ini sama ini yang pertama. Biasanya paling pertama itu udah pasti ininya. Kayak yang tadi kan. Ini kita coba contoh yang lain. Ini kan udah pasti internasional nih, jadi tinggal dicari aja maksudnya teori yang kalian mau. Ini kan biasanya untuk jurnal internasional itu dipakainya buat literatur review. Tapi kalau mau kalian pakai di apa namanya
di teori itu nggak apa-apa sih, bagus. Ini kan overview, overview berarti bukan nih. Nama penulisnya juga beda. Salah. Ini sih tadi yang langsung aku pastiin aja, makanya walaupun kalian dapat ininya atau cara ininya, cara misalnya kalau emang di MyBib juga nggak bisa deteksi buat ininya, apa namanya, bikin dapusnya, kan tadi kan udah contohin. Kalau kalian mau pakai ini semua, nih pakai ini semua, kalian pakai ini semua, maksudnya nih pakai apa semua. Tapi kalau mau pakai MyBib, ya pastiin kalian milihnya di sini juga apa, bukan IEEE. Terus biar misalnya buat dapetin link doi-nya tadi. Terus kalau misalnya apa tadi? Nih yang bisa mana sih, langsung ke websitenya dulu. Websitenya. Ini biasanya di site kan ada ini tinggal language station. Nah, itu dapat juga. Tapi ya tergantung, nggak semua website jurnal itu kadang ada ininya, apa namanya, buat site bisnya ini. Yang bisa juga tadi pakai ini, dicari di MyBib, atau coba siapa tahu ada ini, daftar pustaka otomatis. Kayaknya MyBib doang ini. Bisa juga pakai Scriber, bisa. Eh, oh, ini. I triple E. I triple E. Jangan format tertentu gitu. Kayaknya juga bisa. Caranya juga sama kayak Pak MyBib tadi. MyBib tadi kalau kalian mau pakai IEEE atau mau pakai apa. Tapi kalau yang mau ada link jurnalnya itu kalian pakai IEEE. Dia udah langsung dia pas kalian copy itu ada ininya, link jurnalnya. Nah, ya nih, copy. Ini pakai Scriber bisa nggak? Loh, ini kadang juga ada website yang nggak bisa di copy nih. Oh, nah nih, coba. Maksudnya nggak bisa di copy ini teksnya. Alexander Pan, ini berarti benar. Ini, tinggal kalian ini copy to clipboard. Taruh aja langsung di itu kalian. Ini ngomong aja nih. Ah, karena nggak ada ininya nih. Coba lihat sih. Kalau pakai ini apa namanya? Oh, cepat. Weh, weh.
Kalau pakai Scriber berarti dia nggak bisa langsung diklik ini. Karena dia masih bagusan MyBib berarti. Dia bisa langsung diklik ke ininya. Pas kita copy, copy. Masih kebanyakan tab. Sampai kamu. Selain dia masukin citasinya, terus pas di kalian giniin juga langsung bisa diklik. Tuh, link yang sama. Pastiin rapi, rapi. Kalau mau rapi, misalnya kalian ragu nggak rapi begini, bisa eh kan misalnya ini banyak nih. Buat. Ini dia udah pasti otomatis sih. Asal ininya di awalnya udah kalian ini atur. Atau mau kalian mau lebih rapi lagi, pakai tabel. Tabel caranya sama, tinggal kalian hapus aja itunya. Hmm, apa namanya? Garisnya. Yang pasti kakak tandain sih. Ini kakak tandain begini nih. Ya, jadi arsi kan itu udah sudah aja. Kalau hitung yang penting kalau misalnya kalian ngutipnya atas nama Bu Arsi semua, kalian kira itu 8, itu salah. Itu yang ngecek PO itu tetap ngitungnya satu nama itu satu orang. Jadi ya kalau bilangnya 8 nama dosen, bukan 8 jurnal yang berbeda. Apa nama dosen? Misalnya ya, kemarin udah kalau jelasin, misalnya satu dari kakak, misalnya satu dari pembimbing satu kalian, misalnya Pak Sugeng, Pak Hendri, Pak Yono, Pak Mukti, itu ya terserah sih mau kalian mau masukin teori dari dospem kalian atau emang dospem kalian gak punya jurnal yang sesuai sama project kalian. Ya udah berarti kan kalian nyari yang punya jurnal dosen lain yang ada teori yang sesuai sama project kalian. Kalau mau jurnal-jurnal kakak itu bisa cek di sini. Ini ada yang baru terbit tuh tentang eh, apa namanya? Tentang dashboard IoT ya. Nggak tahu ya. Ada yang teori yang sesuai sama kalian atau enggak ya, kalau emang ada bisa dikutip. Ini baru bener. Baru April kemarin terbit. Terus kalau misalnya bisa juga itu nggak tahu punya si eh Padli ini kemarin lupa nih kakak nggak ngecekin database itu dimasukin ke sini atau enggak lupa. Kayaknya ada deh. Tuh, ada. Itu ya Bu. Tinggal dibaca-bacain aja. Atau kemarin udah kakak jelasin cara buat ini kalian nyari kutipan punya dosen Raharja. Tinggal kalian ke tengah sini di bawah ini semua itu ke sini. Tinggal ke web profile dosen tersebut. Ini hasil tesis kakak itu ngumpulin semua data ini. Tapi lebih ininya tuh yang ini sih. Hasil tesis kakak tuh dashboardnya. Ini. Ini dashboard yang kakak bikin buat tesis. Itu kalian misalnya ke profil dosennya. Ini asik. Sign. Ini. 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 Pak lagi passwordnya. Apa lagi? Kan ngaji. Nah,
Ini ngumpulin jurnalnya juga banyak. Ini karena kakak tesisnya 2022, berarti ya ada pas ini tahun terakhirnya 2021, ya tinggal cari aja. Misalnya kalau emang ada yang sesuai ini tentang web nih, kalian coba aja cek. Atau bisa kalau emang gini, jadiin buat referensi literatur review. Nah, tentang web, tinggal kalian jadiin buat literatur reviewnya. Ya, caranya bisa gitu. Cari aja kalian mau ngutip dosen mana yang mau kalian kutip. Bu Dewi atau misalnya Bu Ruli, Pak Ade, Pak Ajay, Pak Bahra, atau Bu Anita, Pak Aris, ya tinggal diklik aja. Kalau dulu sih, pas kalau kakak klik begini tuh langsung ke ininya, ke linknya. Ya, ada pilihannya dulu. Ah, ini website aja semenjak di update. Nih, yang 2022 kalau emang dosen tersebut udah ada ininya, ada jurnalnya ya, paling terakhir 2022. Enggak akan nunggu anak anak magang ke PKL nih buat ngumpulin lagi nanti. Tinggal dicari tahu aja atau mau dijadiin buat referensi, itu tinggal dijadiin buat literatur review. Ini nggak nyala lagi setnya. Jurnalnya. Nih kalau misalnya ada beberapa OJS, kebetulan karena kakak yang ini juga redaksinya, itu ada ininya langsung di how to start, tinggal kalian copy ini bisa. Jadi tadi kalau kalian nggak ketemu, kalian copy judulnya. Maka sih lebih nyaraninnya ke yang MyBib ya, tapi perhatian lagi di MyBib juga yang pertamanya itu, ya kebetulan ya langsung nih. Yang pertamanya itu udah pasti eh, judul dari jurnal yang kalian cari buat daftar pustakanya. Ya kalau MyBib kan ada, tinggal di how to start aja. Nih, ini juga nih yang punyanya yang baru kakak terbitin April April 2026. Ini juga ada nih how to set. Kalau kalian pilih aja. Udah taruh di dapur sekalian. Yang udah pasti kakak mau bab 2-nya. Gak usah banyak-banyak. Nah sih. Terus ada linknya. Terus perhatiin juga eh, site ininya, citasinya. Kemudian kalau penulisnya lebih dari 2 orang itu dan kawan-kawan. Kalau in English berarti at all. Kemudian kalau penulisnya 2 itu pakai dan. Terus nggak perlu penjelasan diterbitin di jurnal mana, nggak perlu. Itu, oh ya, nanti kalau kalian misalnya, ini kan cara begini itu kan untuk mempermudah kakak ngecek ini, apa namanya, citasi kalian itu antara di laporan sama daftar pustaka itu benar atau enggak. Tapi nanti ada lagi ketemu sama, nggak tahu tuh, kemarin ini kalau kalian lihat, takutnya kalian tuh ngecekin skripsi sebelumnya. Itu kan skripsi sebelumnya di ACC di kakak, tapi pas di penguji itu malah diubah jadi aneh. Ini punya si Arya, kalau kalian lihat, itu dia kan bikin scape part buat ini, buat uh, Garuda, Garuda. Masih bagus. Nih, kalau begini salah. Kalau misalnya nanti kalian ketemu sama penguji yang maunya nama sama tahunnya dihilangin, itu jangan, menurutnya tuh langsung dihapus aja. Jadi langsung sistem merupakan nanti itu citasinya taruh di belakang, di sebelum titik. Buka kurung, siku, citasi keberapa, baru tutup ini, tutup siku. Ini kalau begini salah, karena ini kan eh
ACC-nya itu si penguji. Terus pengujinya main ACC aja lagi. Udah tau cara begini salah aneh banget. Ya makanya tadi setiap orang pendapatnya beda-beda. Mana nanti? Jadi masukin ya berita acaranya. Iya nggak dimasukin. Oh ini berita acaranya dimasukin. Nih, Pak Yono tuh kan. Pak Yono nih yang suka nginiin. Tapi yang penting masih senghapus aja tapi nggak dicekin. Salah. Padahal ya cara yang benar kalau emang mau ngapusin nama. Kalau mau ngapus nama, di mana ya? Contoh kita punyanya si Padli aja yang udah ada nih contohnya. Kalau dia mau ngapus nama, nih, ini kakak kopi begini. Nih kalau mau ngapus nama, pendapat lain dikemukakan. Pendapat lain langsung aja menyatakan bahwa begini. Sebelum titik masukin ini, begini yang benar. Kalau nanti kalian ketemu penguji yang mau ngapus ini ya. Tapi untuk kumpul ke kakak atau ngirim laporan ke kakak itu cara yang ada namanya. Karena kakak nyingkronin eh, laporan sama daftar pustaka. Laporannya ke-11-nya berapa, di daftar pustakanya yang ke-11 itu siapa. Ya, ini kemarin belum sinkron punya si Panti ini sekarang udah sinkron. Ini Kolorika, oke. Emaldi, Madi, Rahayu, oke. Itu tinggal yang kayak gini aja nanti dihapus. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Buat internasional caranya tetap karena Scholar itu dia bukan hanya baca jurnal Indonesia, tapi justru dia baca jurnal seluruh dunia. Jadi ya kalau tadi kalian misalnya website, ya udah website aja. Tapi kalau kalian mau nyarinya website in Indonesia, teorinya kasih tinggal nyari eh, kasih adalah di belakang ya. Ya, kalau mau nyari Kenapa internasional, mau nanya, mhm, eh kalau di dosen penguji itu mhm. pernah ini nggak Kak, ditanya sumbernya tapi beserta filenya? Ada itu Pak Yono justru. Pak Yono tuh kadang eh kalau kalian kalau kalian perhatiin mana ya? Ini kan skripsi tesis kakak tahu sini. Hmm, 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 hmm. Tapi setelah di PDF dia malah ini sih. Mana nih. Oh, kalau enggak ini aja. Kalau dulu ini di kakak pas S1 itu di folder yang di dalam drive. Tapi kan lebih cepetan ya tadi ada linknya setelah daftar pustaka. Makanya kakak kasih tahu cara buat biar cepat masukin link di daftar pustakanya dipakai MyBib. Atau kalian manual dicek ininya apa namanya jurnalnya apa namanya link jurnalnya kan misalnya begini nih ini ya udah tinggal kalian copy begini langsung ditaruh di belakang daftar pustaka kalian. Ini kan ada how to cite-nya itu kan jadi gampang. Tapi kalau misalnya kalian misalnya ketemu nggak ada yang how to cite, tadi bisa pakai MyBib atau kalian bikin daftar pustakanya manual. Terus ya kadang mereka berdua pada jalan. Ini kan kalau S-Saver itu kadang ada yang ke close, ada yang kebuka. Karena S-Saver ini berbayar kan. Itu buat set di sini nih. Ini tapi lebih ini sih. Lebih ribet. Kalau kakak mau cepetnya begini. Apa ada yang hapus? Itu ke wifi ya? Pastiin lagi itu penulisnya Tisara nih. Kalau ada juga yang tadi kalau kakak sih lebih
preference-nya itu linknya ada di daftar pustaka. Nggak perlu kalian downloadin satu-satu dimasukin di dalam drive. Mendingan kalau di download kan harus ada yang ini kan bayar kan. Makanya kalau untuk kakak lebih prefernya ya tadi di link link jurnalnya itu taruh di apa namanya daftar pustaka, kecuali kalau kalian ngambil referensinya itu dari buku. Ya berarti harus dipoto baru benar masukin di Google Drive. Nah, kalau jurnal sih lebih bagusnya ada linknya di daftar pustakanya. Jadi ya ngegampangin juga. Maksudnya gampang kakak ngecek. Kalian nggak perlu menemuin drive kalian, nggak perlu menemuin laptop kalian buat ngedownloadin jurnal. Kan ada juga jurnal yang nggak bisa di-download karena purchase atau berbayar. Ya kan itu kan juga ngeribetin. Sekali lagi, kakak nggak suka ngeribetin apa. Jadi ya kalau kakak prefernya tadi daftar pustakanya ada linknya. Jadi kalau nanti misalnya kalian ketemu penguncinya Pak Yono, ya udah kalian nggak perlu takut, nggak perlu gugup mana ininya, mana buktinya. Yang ini ada gitu loh. Jurnalnya bisa saya buka gitu. Oke, ada lagi yang mau nanya? Nah, udah mau 10 menit lagi aja. Cepet banget. Nah, ada lagi yang mau nanya? Yang lain gimana? Ini untuk yang belum bab 3 bab 5. Ini kan sesuai judulnya ini recall bab 3 sama bab 5. Bab 3 itu kecuali punyanya si Ferry, karena Ferry itu analisis. Jadi dia nggak ada projectnya. Jadi udah pasti dia nggak ada project hasilnya. Itu kalau punya Ferry khusus itu dia gimana caranya si data yang didapetin itu bisa dianalisis sama Nextbase buat dapetin hasil persenannya sama untuk buat hasil uh, menghitung seberapa rajin kan kehadiran dari karyawan itu untuk apa namanya tuh ininya udah kakak ini nih udah kakak apa udah kakak kasih ke si Ferry. Kalau untuk yang lain, ini kan kalian KKB-nya kemarin misalnya KKB-nya sama di tempat yang sama, udah pasti kan yang kayak begini kan udah ada. Terus tinggal kalian copy aja. Terus untuk bab 3 itu semua proses penganalisan kalian mulai dari ini kan berarti penganalisan sebelum adanya proyek kalian. Nah, ini sistem berjalan. Nah, terus sistem berjalan tuh kayak gimana sequence-nya. Terus kalian cari tahu kebutuhan usernya apa. Makanya kalau yang untuk yang lain selain Ferry itu harus ada listasinya. Jadi listasinya itu apa aja yang ada nanti di project kalian. Apa itu nanti ada ya ini produk atau misalnya uh, kalau di admin itu ada misalnya edit, delete, insert, ya kan? Terus ini karena tentang chatbot ya apa aja yang berhubungan dengan chatbot misalnya saran-saran pertanyaan ya kan? Ini udah pasti nanti itu kakak samain sama ininya tampilan buat apa namanya? Tampilan project kalian ya. Untuk yang prototype itu setelah elusitasi itu masih ada subbagian lagi. Itu jelasin model prototype. Sebenarnya seharusnya nggak perlu double. Nanti sebenarnya ini ada lagi di bab 3 ini model prototype ini. Jadi bab 4-nya Padli ini sebenarnya udah selesai. Karena model prototype-nya ya udah ada di bab 3, tapi nanti tinggal dimasukin lagi ke bab 4. Untuk yang prototype itu kalian tinggal cek aja. Ini prototype tinggal dicek, lihat aja nih punya judul-judulnya yang depannya ada prototype itu pasti skripsinya tentang prototype. Ada juga nih punya Jalil nih seharusnya itu prototype aja, nggak ada perancangan. Tapi kadang ada penguji yang suka nggak tahu
padahal seharusnya tanpa perancangan. Ya udah, kita terima aja. Nah, ya, mau gimana? Namanya pendapat orang beda-beda. Jadi ya untuk yang prototype ini ada punyanya si Riko, punya si Samsul dia nggak ngirim. Punya Jalil, punya Cindy, itu prototype semua. Jadi ya laporannya kalian bisa cek punya mereka. Bisa punya Riko atau punya Cindy untuk yang prototype. Prototype ini setahu kakak cuman sih Fadli doang. Ini judulnya belum kakak ganti. Udah yang lain itu project. Kalau punya Square ini analisis. Terus untuk bab 5, lupa lagi. Bab 5 itu apa yang kalian taruh di rumusan masalah di mana bab? Bab 5-nya. Bab 5-nya. Ini reset aja bisa. Ya, wallpaper jadi Sunda. Mana yang diganti wallpaper kok jadi penyiar? Pastiin apa yang kalian sebut di sini itu sama dengan yang kalian sebutin di poin 1 di kesimpulan dan saran. Nah, gambarnya Miss tadi Snoopy-nya Miss Ina gitu. Terus juga apa yang kalian sebutin di poin kedua itu sama dengan ini yang di mana gambar Snoopy? taruh deh. Memahami variasi. Kalau di reset ya. Sama siapa tadi? Ini kayaknya masih kebalik deh. Seharusnya Begitu ya. yang ini TF ini harusnya poin 3 Udah nih. harus dimatiin nih. Jalan. Ya mau pulang. Ini harusnya lagi. Akhirnya kata orang ya udah. harus sinkron. Pernah gue udah mati shutdown nih Ini. dadakan. Itu ngisi lagi. Layar ada power apa gitu Harus punya lagi ada hantunya apa? Kalau powernya sendiri. Kalau yang ini kan efeknya ini ya. Iya. tadi Itu udah semua sudah apa benar-benar mati sih atau harusnya. Tapi kadang masih muncul itu lagi ya dari kalau itu lah udah mau matiin udah bersyukur tuh gue cek lagi ada hantunya kali ini di ujung bisa jadi dari belakang kan dulu kuburan ya Emosi. iya kan rada-rada jadi kan ada lagi yang mau ditanyain? kata siapa aneh horor ya Kuy. Ada lagi yang mau ditanyain? Ada nggak yang mau ditanyain? Kalau nggak ada, oke, stop share. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyain, thank you yang udah ngikutin Zoom hari ini. Udah 2 kali ngikutin. Kakak Kirin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Ya, Terima kasih Kak. kakaknya. Ya, sama-sama. Ya, belum ngirim-ngirim mana nih? Apaan ya? Terima kasih Kak. Oke, sama-sama.